Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu nggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa?
memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustadz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa enggak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah. Lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang haramnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang nggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.